menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Sarif Pasha. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. Inilah video permintaan maaf siswi SMP di Jambi, Syarifah Fadia Alkaf kepada Pemkot Jambi. Dirinya sebelumnya dilaporkan Pemkot Jambi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas klausul pencemaran nama baik. Namun, kasus ini akhirnya berakhir damai. Jadi sudah damai, semua sudah sepakat, tidak ada lagi tuntutan apapun ya. Yang penting kesepakatannya sudah pihak pelapor mencabut laporannya. Karena sudah ada video permohonan maaf. Sementara itu, Pemkot Jambi mencabut laporannya ke polisi, kini berjanji akan membantu mediasi antara Pemkot Jambi dengan Syarifah dengan perusahaan yang disebut menjadi penyebab kerusakan rumah nenek Syarifah Fadia Alkaf. Mediasi dilakukan terkait perbaikan atau ganti rugi rumah neneknya yang rusak. Mediasi akan disiarkan secara langsung oleh Pemkot Jambi untuk menjaga keterbukaan. Tetap memfasilitasi sebagai mediasi antara pihak Nenek Afsa dengan PT RPSL tersebut. Nah, tapi tentunya dalam mediasi ini kan harus ada ruang negosiasi antara PT RPSL dengan pihak Nenek Afsa. Nah, kegagalan mediasi terakhir itu dikarenakan pihak perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh pihak keluarga Nenek Afsa sebesar 1,3 M. Kami justru menawarkan nantinya mediasi itu kita akan tayangkan secara live. Yang saya paparkan tidak etis, menyinggung. Kasus ini juga sempat mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menekankan dibutuhkan ketelitian dalam menangani kasus yang viral di media sosial. Menurut Mahfud, tidak semua berita yang viral adalah semuanya benar. Perkembangan terakhir yang saya ikuti, anak yang dilaporkan itu memang bersalah dan dia sudah minta maaf. Jadi tidak semua yang viral, yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan Polri, tidak semuanya benar. Oleh sebab itu kita selesaikan gitu. Tidak lalu kemudian kasus itu hilang. Tetapi sudah kita tangani dan Anda tahu tadi anaknya sudah minta maaf. Siswa SMP Syarifah Fadia Alkaf viral di media sosial usai videonya yang berisi kekesalannya dan ingin mencari keadilan soal kerusakan rumah dan sumur neneknya akibat angkutan berat dari sebuah perusahaan yang beralamat di kawasan Payo Selincah, Kota Jambi. Videonya pun menjadi sorotan lantaran Pemkot Jambi melaporkan siswa SMP ini ke polisi. Namun kasus ini ditutup usai Pemkot Jambi mencabut laporannya karena video permintaan maaf Syarifah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus seorang siswi SMP yang mengkritik pemerintahan Kota Jambi memang sudah berakhir dengan damai. Namun mediasi seperti apa sebenarnya yang nanti atau sebenarnya terjadi dan akan ada fasilitasi apa saja oleh pemerintah Kota Jambi berkaitan dengan apa yang dikritik oleh siswi SMP ini. Bagaimana sebenarnya siswi SMP ini, Syarifah namanya, dan apa saja yang sudah diamatinya sejak tahun 2013 sebagai sebuah aktivitas dari perusahaan di dekat rumah neneknya. Kami akan hadirkan dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Syarifah hadir secara daring dan juga ada tim Walhi Jambi Ginda Bahari yang akan hadir. Syarifah Fadia Alkaf, selamat pagi. Pagi. Ya, bisa mendengar suara saya ya, Bayu dari studio di Jakarta dari Kompas TV. Syarifah harus ditemani kalau dalam perbincangan dengan media seperti ngobrol pagi ini dengan saya dari Kompas TV. Yang mendampingi siapa ini Syarifah? Kakaknya Syarifah? Iya, kakak kandung Syarifah. Oh ya, siapa namanya boleh tahu? Faradila Alkaf. Faradila atau Farah ya. Saudara, kami sampaikan bahwa Syarifah harus didampingi dalam setiap wawancara oleh orang yang sudah dianggap lebih dewasa. Ini adalah anjuran dari KPAI yang juga mengawal kasus ini untuk Syarifah terutama karena masih berusia sangat belia. Syarifah, terima kasih waktunya, juga Mbak Farah ya, terima kasih mendampingi. Nanti Mbak Farah juga boleh
menambahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Dan hadir juga secara daring Bang Ginda Bahari Harahap dari tim Walhi Jambi. Bang Ginda, selamat pagi. Terima kasih juga waktunya. Ya, selamat pagi Mas. Terima kasih. Ya, saya meyakini Walhi nanti punya sorotan-sorotan juga berkaitan dengan proyek-proyek di Jambi, tidak hanya oleh pemerintah kota, dan ini mudah-mudahan menjadi catatan kita semua. Bukan hanya Jambi, Jambi sekarang etalasenya, tetapi mungkin di seluruh Indonesia ada proyek-proyek yang terus dikembangkan. Apakah ada yang merusak lingkungan hidup terutama? Itu sorotan Walhi. Dan kami sudah mengundang pihak Pemkot, tapi belum bersedia untuk hadir dalam dialog kali ini. Sementara dari pihak kepolisian daerah atau Polda juga menjawab karena sedang ada kegiatan di jam yang kami buka untuk obrolan pagi hari ini, belum bisa hadir. Mudah-mudahan tetap bisa melihat secara jernih apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saya ke Sarifah dulu. Sarifah, dalam pertemuan yang kemarin kemudian alhamdulillah semuanya sudah damai begitu. Apa saja yang Sarifah catat dan mudah-mudahan nanti menjadi jalan baik bagi Sarifah dan keluarga, terutama rumah nenek ya yang terganggu dengan proyek sebuah perusahaan. Sarifah akan dimediasi ya, akan ketemu lagi dengan perusahaannya, Sarifah? Ya, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk dimediasi dipertemukan itu belum ada kabar ke pihak neneknya. Dan untuk catatan yang Sarifah catat itu adalah bagaimana menghadapi dan untuk lebih baik mengontrol emosi agar tidak terlalu diluapkan dan memilih kata-kata yang benar dalam membuat video dan lebih berhati-hati lagi. Ya, Sarifah juga kemarin sudah meminta maaf ya karena ada kata-kata yang ya kasar begitu. Dalam menyampaikan kritik mungkin juga harus baik. Pak Mahfud MD mendukung sebetulnya Sarifah melakukan kritik atau menyampaikan sesuatu kepada pemerintah kota. Tapi dalam faktanya dikhawatirkan begitu diduga ada juga fitnah yang tidak benar atau fakta-fakta yang kurang tepat begitu. Ini Sarifah mengakui ada yang kurang tepat begitu, yang kemarin juga dibicarakan dalam mediasi, Sarifah? Baik, terima kasih Kak. Kalau untuk dikatakan fitnah secara lisan langsung ataupun dari akun video Sarifah tidak pernah melayangkan fitnah ke instansi pemerintah maupun Polri sekaligus. Yang Sarifah katakan itu mempunyai data dan bukti dan berdasar, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih Sarifah kalau boleh tahu, karena kami juga mengikutinya kan baru saja ini. Sementara menurut Sarifah ini udah cukup lama ya. Itu proyek apa sih Sarifah yang di dekat rumah neneknya Sarifah itu? Membangun apa perusahaan itu? Sarifah sendiri tidak tahu, tetapi saat mendengar langsung dan melihat perkembangan bagaimana permasalahan rumah nenek, katanya perusahaan itu awalnya mau mendirikan pabrik minyak kemasan, tetapi lama beralih lagi menjadi PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan sekarang ternyata membawa kayu-kayu pohon yang melintas di depan rumah nenek Sarifah. Iya. Sarifah sendiri bersama kakak nih itu tidak tinggal di rumah nenek ya, tetapi sesekali datang ke rumah nenek begitu. Kalau dari Sarifah lahir, Sarifah tinggal bersama nenek. Ini pindah baru. Saat Sarifah sudah besar, SD. Ya, oke. Apa yang dialami di rumah nenek yang Sarifah anggap sebagai ini sudah merusak bahkan sampai meminta ganti rugi? Apa saja yang dianggap merugikan, Sarifah? Kalau untuk dibilang meminta ganti rugi ataupun menuntut, Sarifah dan pihak nenek tidak menuntut, dan yang dibilang merugikan adalah sumur yang ambles berkali-kali dan rumah yang mungkin mengkhawatirkan nenek ketakutan akan rumahnya akan roboh dan rusak terus-menerus. Begitu. Itu sejak tahun 2013 ya, kalau saya melihat videonya Sarifah. Benar Sarifah? Benar sekali Kak. Oh, jadi sudah cukup lama. Di sekitar rumah nenek itu ada rumah yang lain juga, rumah penduduk yang lain. Apakah mereka protes juga? Kalau untuk rumah penduduk lain di sekitar nenek ada. Dan saat pertama kali pun mereka ikut berdemo Kak.
tetapi tidak tahu sekarang kenapa bungkam. Oh, begitu. Eh, Pernah menyampaikan juga agar ini disampaikan melalui RT, RW setempat, begitu Sarifah? Benar sekali Kak, ada suratnya bahwa RT 24 dan RT 25 tidak setuju atas adanya pabrik tersebut. Tapi belum ada kabar, kemudian tanggapan. Selama ini sempat ada nggak sih ada tanggapan dari pemerintah kota atau tidak ada sama sekali, Sarifah, sebenarnya? Kalau untuk tanggapan, pemerintah selalu datang ke rumah nenek setelah ditunggu viral ataupun Sarifah dan pihak nenek mengirimkan surat dulu, Kak. Oh, begitu ya. Satu saja, karena tadi di video pengantar pihak Pemkot mengatakan sebenarnya pihak perusahaan sudah pernah bertemu dengan keluarga Sarifah, keluarga nenek begitu, tetapi kemudian itu apakah benar dan ada permintaan ganti rugi sampai 1,3 miliar, Sarifah? Kalau untuk pihak perusahaan datang ke rumah nenek itu benar pada tanggal 31 Januari 2022. Itu pun atas desakan surat Menkumham Republik Indonesia dari pihak perusahaan bernama Pak Nelson dan Pak Fajar mengaku sebagai manajer dan humas perusahaan meminta kepada pihak nenek untuk membuat data kerincian kerugian yang telah dikeluarkan nenek dari 2013 sampai dengan 2022 kemarin, Kak. Ya. Nah, di situ ada tuntutan ganti rugi yang nilainya 1,3 dari pihak keluarga Sarifah. Itu tidak untuk menuntut, Kak, tetapi itu yang diminta dari perusahaan untuk meliputi dimasukkanlah materi dan imaterinya. Oh, oke. Ya, nanti kita perjelas lagi ya. Jadi sebenarnya perusahaan udah pernah ketemu untuk bermediasi lah ya, atau bertemu untuk berunding dengan keluarga nenek atau keluarganya Sarifah. Saya ke Mas Ginda dulu atau Bang Ginda. Bang Ginda, ini perusahaannya menjadi, Anda punya catatan mengenai perusahaan ini perusahaan apa? Kalau tadi Sarifah sebagai warga mengetahuinya sempat mau jadi pabrik ini, pabrik itu, tapi kemudian berubah-ubah. Apa sih sebenarnya Bang Ginda, Anda punya catatan? Iya, makasih Mas. Berdasarkan catatan Walhi Jambi itu, memang di 2018 kita pernah ada asesmen ke kawasan PLTU ya pada saat itu, dan kita sudah diskusi juga dengan Nenek Hafsah pada saat itu. Oh, iya. Ya, temuan di lapangan itu memang masyarakat taunya itu adalah PLTU, Mas. PLTU yang dia berbasiskan bahan baku cangkang sawit gitu. Kemudian kita juga baru dapat informasi di tahun 2018 bahwa itu sudah mulai beralih menjadi perusahaan pelleting kayu gitu, dan membawa kayu-kayu besar yang melewati rumah Nenek Hafsah dengan besaran besaran mobil itu dengan puluhan ton yang mengakibatkan rumah Nenek Hafsah itu terganggu. Jadi catatan kita itu memang ada peralihan, Mas, ada peralihan dari PLTU dan itu menjadi perusahaan pelleting kayu, dan itu kita tidak tertracking gitu. Jadi ada seperti kalau kita lihat itu tidak ada transparansi dalam perubahan izin tersebut, alih fungsi industri tersebut. Itu, Mas. Ya, bagaimana menurut Walhi seharusnya kalau ada situasi-situasi seperti ini? Orang taunya itu PLTU atau publik secara umum taunya PLTU, tapi ternyata ada perubahan. Menurut Walhi, apa yang harus dilakukan? Ini di bawah Pemkot, Pemprov atau bagaimana, Bang Ginda? Ya, kalau lebih bijaknya ya Mas, ya, setiap ada aktivitas industri baru atau peralihan itu harusnya ada melalui konsultasi publik. Jadi partisipasi masyarakat di sekitar kawasan industri itu perlu tahu ini harus dijadikan apa dan akan menjadi apa gitu. Nah, karena dampak-dampak dari industri tersebut adalah masyarakat sekitarnya gitu kan. Pembangunan jangan sampai kita mengganggu kehidupan orang lain. Nah, jadi lebih tepatnya adalah ketika ada peralihan industri itu harus ada konsultasi dengan masyarakat atau konsultasi publik. Jadi masyarakat tahu clean and clear ini akan jadi apa, nasib mereka akan seperti apa berada di sekitar kawasan industri. Itu, Mas. Ya, oke. Bang Ginda dan juga Sarifah, nanti kita lanjutkan sebentar lagi, terutama apakah dekatnya proyek ini dengan perumahan masyarakat ini sudah benar, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan itu apa saja, termasukkah ada kerusakan lingkungan hidup?
Kami segera sambung setelah jeda. Tetap bersama kami.